Kokoh berada di barisan paling belakang panggung, Tayal, keberadaan para penggebuk beduk Inggris ini kadang dianggap hanya sebagai pelengkap formasi. Padahal nyatanya, mereka turut menjaga keseimbangan di antara instrumentalis-instrumentalis lainnya di dalam band. Ya, perannya terlampau vital. Sosok drummer tentu dianggap sebagai poros utama. Tanpa dihiasi gebukan dinamis mereka, hil yang mustahil, unit musik mampu berjalan dengan semestinya. Selain piawai dalam menggebuk drum, si drummer ternyata juga dibekali teknik vokal yang tak kalah mumpuni. Dari belakang pindah ke corong mikrofon, beberapa drummer yang mulai gerah akhirnya memutuskan untuk banting setir jadi vokalis. Lalu siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita gaskan. Yang pertama ada Dave Grohl. Sebelum menjadi mega bintang rock sepopuler sekarang, di awal karirnya, Grohl dikenal sebagai drummer dari unit hardcore punk bernama Scream. Tak lama berselang, ia pun akhirnya bergabung bersama Nirvana. Namun, ketenaran band asal Seattle itu sepenuhnya bertitik fokus pada figur kontroversial Kurt Cobain. Pasca kematian Cobain serta bubarnya Nirvana, Grohl pun membentuk sebuah aliansi baru bernama Foo Fighters. Tak disangka, dirinya bernyali memutuskan banting setir menjadi gitaris sekaligus vokalis kala menahodai band barunya itu. Hingga sampai kini, Grohl akhirnya sukses melepas jerat bayang-bayang ketenaran mendiang Cobain yang selalu menghantuinya. Bersama Foo Fighters, Grohl sukses masif secara komersial, serta jadi salah satu bintang rock terbesar di segala penjuru planet. Selain itu, ia kadang masih mengisi post drum di berbagai proyek, seperti Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, dan Probot. Tak ada yang mampu mengimbangi pesona magis seorang Peter Gabriel ketika sedang berada di panggung. Bersama unit rock progresif kenamaan Genesis, ia dan awak-awaknya pun perlahan jadi elemen penting dalam penyebaran rock progresif di dunia. Namun, harapan itu sempat sirna ketika Gabriel memutuskan keluar dari band asal Inggris tersebut. Genesis tak perlu bersusah payah untuk mencari vokalis baru. Phil Collins, yang mengawali karir sebagai penabuh drum di Genesis, didapuk menjadi pengganti Gabriel. Collins pun ditunjuk sebagai vokalis utama. Hasilnya, Genesis lebih sukses secara komersial setelah Collins mengambil alih posisi vokalis. Selain itu, karir solo seorang Collins pun terbilang cemerlang. Nama Ringo Starr dikenal sebagai pengebuk drum dari band rock legendaris sepanjang masa The Beatles. Karya-karya band kebanggaan Liverpool, Inggris itu turut mempengaruhi segala musisi di landscape rock hingga sampai saat ini. Meski selalu berada di belakang personil-personil The Fab Four lainnya, hal itu tak lantas membuatnya gentar untuk menyumbangkan suara. Di beberapa lagu The Beatles, Starr turut menyumbang vokal untuk beberapa track-track keren, seperti Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends, Don't Pass Me By hingga I Wanna Be Your Man. Selepas The Beatles bubar, Starr memilih untuk menjadi solois. Tak tanggung-tanggung, Starr telah menceploskan sebanyak 19 album penuh sepanjang karirnya, angka yang tergolong produktif untuk sekaliber musisi sejati. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar nama Iggy Pop? Tentu terbayang imaji tentang sosok nyentrik nan bengal bertelanjang dada di panggung. Ya, pria bernama asli James Newell Osterberg Jr. itu kerap dijuluki sebagai Godfather of Punk. Namun, di balik nama besar Iggy Pop, banyak yang tak menyadari kalau Osterberg dulunya adalah seorang drummer. Sebelum sukses di karir solonya, Iggy Pop pernah menjabat posisi drummer di dua band berbeda, yakni The Iguanas dan The Prime Movers.
Band asal Michigan, tempat tanah kelahiran Iggy itu, mengusung kental musik garage rock primitif. Maka tak heran, agresivitas garage rock yang dibawa Iggy pun berlanjut di The Stooges. Hingga saat ini, Iggy Pop masih cukup produktif dan bertaji dalam menelurkan karya. Terakhir dirinya melepaskan album penuh berjudul Post Pop Depression tahun 2016. Penabuh drum selalu identik dengan pria. Namun, kemunculan sosok wanita revolusioner seperti Karen Carpenter mampu meruntuhkan stereotip mengenai profesi drummer. Kini peran penabuh drum tak lagi hanya didominasi oleh kaum Adam semata. Wanita juga turut ambil bagian sebagai pemukul instrumen tersebut. Bersama sang kakak Richard, duo bersaudara ini sukses mencatatkan nama The Carpenters di belantika internasional. Namun, semenjak Karen meninggal dunia di tahun 1983, sebagai tanda penghormatan kepada dirinya, label rekaman A&M akhirnya merilis satu-satunya album solo milik Karen di tahun 1996. Materi-materinya berasal dari rekaman solo di periode 1979 sampai 1980 yang diproduseri oleh Phil Ramone. Di album solonya tersebut, Karen seolah mampu membuktikan kapasitas jika dirinya tak hanya lihai dalam menggebuk drum, tapi juga merdu dalam berolah vokal. Di tanah Skotlandia, nama Bobby Gillespie tak ubah-ubahnya seorang pahlawan lokal. Berkat sumbangsih dirinya, jalur musik independen zona Britania Utara pun mulai dilirik dunia. Gillespie sendiri memiliki style yang unik sebagai vokalis sekaligus frontman. Bersama unit rock Primal Scream, ia dan bandnya seolah jadi pembuka jalan bagi band-band muda nan potensial untuk melanglang buana ke industri musik dunia. Namun, jauh sebelum mengecap kesuksesan masif bersama Primal Scream, Gillespie merupakan seorang drummer dari salah satu band rock Skotlandia berpengaruh lainnya, bernama The Jesus and Mary Chain. Gaya bermain drum Gillespie sendiri mengingatkan akan sosok penabuh drum wanita The Velvet Underground, Maureen Tucker. Bersama Red bersaudara di The Jesus and Mary Chain, Gillespie merilis satu album berjudul Psycho Candy di tahun 1985. Sama seperti halnya Dave Grohl, mendiang Taylor Hawkins mulai membututi sang pentolan band sebagai drummer yang merangkap sekaligus menjadi vokalis. Karir Hawkins selaku drummer tentu terbilang cemerlang. Ia pertama kali bergabung dengan Foo Fighters di tahun 1997 lalu. Bersama Grohl, ia telah melesakkan karya sebanyak 9 album penuh. Dan lebih dari itu, Foo Fighters saat ini adalah band rock terbesar di dunia. Disinyalir sekedar mengisi waktu luang di luar kesibukan bersama Foo Fighters, Hawkins pun sempat membentuk proyek bernama Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Kali ini ia mendapuk diri sebagai vokalis. Tak disangka-sangka, Hawkins memiliki teknik vokal layaknya mendiang Freddie Mercury. Selama menukangi proyekannya tersebut, Hawkins telah melontarkan 2 album penuh. Album berjudul sama dengan nama band tahun 2006 dan Red Light Fever tahun 2010. Selain itu, ia juga melepaskan album ini Kota tahun 2016. Bagi sebagian penggemar musik, menyebut nama Jack White tentu identik dengan sosok gitaris berbakat. Tak jarang, ekspertis musik pun menyematkan White sebagai salah satu gitaris terbaik di generasinya. Namun tahukah, sebelum dikenal sebagai vokalis sekaligus gitaris dari duo White Stripes, dulunya Jack White adalah seorang pengebuk drum untuk unit country rock bernama Goober and the Peace. Walau karir band pertamanya itu terbilang singkat, White tetap melanjutkan hasratnya sebagai drummer di band rock lainnya. White pun membentuk komplotan blues rock The Dead Weather. Sama seperti halnya ketika ia meraungkan instrumen gitar dengan ciamik, White pun tak kalah hebat menggebuk drum dengan skill yang tergolong luar biasa.
Ya, seni musik memang tak lepas dari yang namanya kreativitas dan inovasi. Contoh nyatanya adalah para penemu drum yang ternyata punya jiwa kuat sebagai seorang vokalis. Fenomena menarik ini terjadi di beberapa band besar bahkan legendaris dari masa ke masa. Peran mereka lebih dari sekedar menjaga tempo, tapi juga mampu merebut hati penonton dengan jeritannya. Esok hari adalah sebuah misteri. Kita tak akan tahu pasti apa yang akan terjadi. Seiring berjalannya waktu dan eksplorasi yang terus dilakukan para musisi dunia ini, akhirnya ditemukan sebuah bakat bahwa mereka juga cocok menjadi vokalis. So, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Siapa saja nih musisi yang sukses banting setir dari drummer menjadi vokalis? Bisa banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Oke sekian dan salam rock.